Nah, kita harus tahu. Sekarang kalau misalnya kayak BBCA, BBRI gitu, kalau misalnya ARB, mungkin di sini ada zombie apokalips kali, kita nggak tahu ya, tiba-tiba atau ada perang dunia berapa gitu yang Kalau akhirnya sampai bank takut sih mas. sampai begitu kan nggak kan impossible gitu ya. Likuiditasnya bagus, perusahaannya juga oke gitu, tapi kok sampai ARB gitu kan, ada apa gerangan? Nah, sama kalau kita ngelihat perusahaan yang sedang ARB, ada apa kok bisa sampai ARB di sini ya. Kalau memang hanya karena mungkin ya mungkin misalnya perusahaan ini rugi kurs atau gimana lah gitu, tapi kita melihat kinerjanya dari operating cash flow segala macam masih positif gitu, atau ada sentimen yang which is yang nggak terlalu berdampak terhadap fundamental perusahaannya gitu, ya itu mungkin nggak masalah gitu kita mau beli pada saat itu, tapi dengan catatan kita tahu prospek kedepannya masih oke dan kita bisa melakukan penilaian sendiri atas harga wajarnya itu. Sekarang balik lagi kalau kita bicara harga wajar, semua orang punya banyak versi ya, Mbak Alia. Jadi bahkan semua analis juga punya caranya untuk menghitung, baik itu dengan cara apa namanya, dengan kayak discounted cash flow dari kita ngelihat cash flow perusahaannya itu ya, bagaimana ke depannya, terus proyeksinya, terus habis itu ada lagi kayak dividen discount. Metodenya macam-macam sekali dan fundamental. Makanya saya bilang fundamental analisis ini benar-benar nggak habis-habis. Kalau kita 17 tahun kita di pasar modal juga kita masih belajar gitu. Nah, tapi dengan mengetahui apa nilai intrinsik itu, kita jadi ada semacam conviction atau keyakinan gitu. Kalau saya beli dalam jumlah yang besar, oh nggak apa-apa, karena ini memang saya yakini ini emang harganya sedang murah. Dia akan pada akhirnya dia akan mencapai harga wajarnya itu sendiri. Tapi untuk menilai harga wajar, setiap orang, setiap investor pasti punya perhitungannya masing-masing di situ ya. Nah, sekarang bagaimana Anda bisa mengetahui itu? Pastinya dengan cara belajar lagi kalau di saham. Never ending belajar sebenarnya ya mas. Sebenarnya juga buat aku sendiri ini sebenarnya hal yang baru juga gitu, karena kan aku baru ini selalu aku sebutkan di semua IG Live, dan bahkan menurut aku juga ini sebenarnya suara netizen nih Mas Akbar, sebagai aku orang yang baru mulai juga di tahun ini gitu kan. Jadi kayak banyak banget perubahan yang aku melihat juga gitu, kayak perasaan dulu kayaknya teman-temanku seumuran aku gitu kayak pas pandemi itu banyak yang merasa kayak wah cuan gitu, dan sekarang kan karena baru mulai juga dan kayak baru trying to figure out how things work in the capital market gitu kan, jadi banyak banget ya perubahan gitu. Jadi kayak bingung, harus harus ngatur strategi lagi, ada kebijakan baru lagi gitu, dan mempelajari fundamental itu cukup sulit, dan banyak hal-hal yang baru selesai nih, oke, ngerti nih, harus ngelihat PBV-nya atau ngat ini ada lagi gitu yang kayaknya analis fundamental harus dicari lagi deh ini. Terus tiba-tiba masuk lagi kebijakan baru tuh lumayan jadi curhat deh aku Mas Akbar. Lumayan roller coaster sih. Sama aku mau ngingetin juga nih Mas Akbar untuk teman-teman My Friends yang lagi nonton IG Live, mungkin kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan ke Mas Akbar, boleh langsung chat aja. Nanti akan kita jawab seiring jalannya Instagram Live. Oke, kembali lagi nih ke topik sama Mas Akbar soal September Ceria. Aku mau nanya balik nih ke Mas Akbar. Di bulan September ini, Mas Akbar sendiri tuh classify yourself as a investor atau trader nih? Saya dari dulu investor sih. Saya investor dari dulu, dan memang waktu saya trader tuh terakhir saya trading itu tahun 2018 lah. Itu sudah cukup lama, dan pada saat itu memang dan waktu dulu memang pertama kali saya awal-awal sih ya masih kayak swing trading kayak gitu, dan memang strategi ini kurang cocok gitu. Secara psikologi buat saya kurang cocok. Saya coba, dan waktu dulu juga investor juga ya gagal-gagalan juga gitu ya, stop lossnya banyak juga gitu, kebeli-beli kemahalan kayak gitu waktu dulu kan. Memang yang penting ya bisa dibilang yang penting coba dulu gitu di situ ya. Akhirnya beli perusahaan kemahal ya, ngerasain juga lah kayak harus cut loss sebagian atau gimana. Dan sekarang juga walaupun ya kadang-kadang kita melakukan itu juga untuk menyelamatkan ini juga sih, untuk menyelamatkan modal juga gitu ya. Ketika kita cut loss di sekian, taunya sahamnya terjun bebas semakin ini lagi. Dan waktu dulu kan karena kita belum dan waktu dulu kita belum tahu, kita masih berharap yang namanya someday pasti ini harganya pasti akan naik gitu, will go up and then uang kita balik kayak gitu. Tapi
question is when gitu ya sekarang, kapan gitu, kita bisa kita nggak akan bisa tahu ke depannya gimana. Pasti lihat perusahaannya juga makin pertumbuhannya makin slow gitu ya, akhirnya makin seperti itu. Tapi memang kalau saya bisa kasih tahu teman-teman, saya memang lebih cocok di strategi itu ya, value investing. Memang membeli perusahaan yang memang murah gitu ya, dalam artian secara valuasi dia harganya itu cukup fair gitu ya, walaupun bukan murahan gitu. Kalau kita harus bisa bedakan, ada murah, ada murahan. Nah, murahan itu bisa jadi ya seperti itu, harganya murah karena nggak ada yang mau beli. Nah, itu biasanya penyebabnya macam-macam, Mbak Alia ya. Kalau kita bisa lihat ya, mungkin bisa jadi oke, perusahaannya untung gitu, tapi nggak pernah bagi dividen. Nah, itu ceritanya gimana? Dividen itu kan memang gitu, Mas. ada lah perusahaan seperti itu. Dia murah karena dia tidak membagi, atau dia bagi tapi persentasenya kecil sekali. Balik lagi, dividen itu kan kita beli perusahaan dengan harapan kita bisa kecipratan lah kalau perusahaan itu untung. Dapat dari dividen itu sendiri. Nah, permasalahannya kalau perusahaan aja nggak pernah ngebagiin dividen, berarti dia tidak pernah menyenangkan investor kan di situ kan. Nah, buat apa dibeli? Oleh karena itulah, karena nggak ada yang mau beli, ya sudah, market menghargai dia murah gitu. Mungkin PBV-nya 0, sekian, atau mungkin price earning ratio-nya cuma sekian gitu. Dan kalau kita lihat, ya memang yang undervalue, cuman kamu beli itu ya sampai kapan gitu ya, mau ini gitu ya. Tapi ya kadang-kadang kita juga melihat gitu ya, kalau memang sudah ada sinyal ke depannya mungkin dia mau bagi dividen, atau dia punya kinerja yang oke banget, dia punya cash yang luar biasa besar, nggak ada utang gitu ya, dan memang ini cukup promising gitu ke depannya karena satu dan lain hal, dan harganya sangat terdiskon. Mungkin dia memang belum rutin bagi dividen, but sometime gitu ya, mungkin in the future kalau memang dia bagi, mungkin bisa terapresiasi. Silahkan kalau masuk yang seperti itu. Cuman kita harus siap dulu. Ketika kita masuk ya ke sana, kita masuk ke value, saham-saham value ini, bisa jadi memang nilai tidak akan terapresiasi dalam waktu yang singkat gitu. Kadang bisa sampai berapa tahunan. Nah, kita kuat nggak nahannya selama itu? Modal kita bener-bener dingin nggak tuh untuk kita masukin ke sana? Jangan sampai ntar kita udah masuk ternyata butuh buat bayar uang sekolah anak kayak gitu. Akhirnya kita exit lagi di situ, dalam keadaan ya cuan 3% ya, sama aja bohong. Padahal kalau kita diemin, mungkin let's say berapa tahun kemudian banyak gitu saham-saham value yang memang bisa sampai beggar, bisa sampai 100% seperti itu ya. Memang itu yang harus kita jaga banget gitu. Sama lah kayak dulu ya industri pulp ya, pulp and paper kan juga seperti itu kan. Sekarang sudah mulai kelihatan, tapi kalau kita lihat dari tahun lalu kayak setahun kita akumulasi ya tahun kemarin gitu ya, mungkin kita dapat harga yang oke, cuman dalam itu sideways saya segitu-segitu aja, orang pasti mikir gitu, kapan cuannya, sampai ubanan sampai ubanan kayak, tapi sekarang ternyata wow gila gitu kan, luar biasa gitu. Coba sabar dikit, emang kuncinya begitu sih, sabar sih, emang harus sabar, dan kita harus tahu reason kita untuk masuk entry di situ. Kuat-kuatan ya sebenarnya kalau misalnya mau pilih value investment, kuat di modal, kuat di mental, sabarnya juga. Kuat sabarnya sih sebetulnya. Itu sih kayaknya yang sebenarnya kayaknya mau jawab strategi sedemikian rupa ya Mas Akbar ya. Kalau misalnya dirinya nggak sabar dan tidak bisa melihat momentum, ya sama aja bohong gitu ya Mas ya. Sama aja bohong, betul di situ. I see. Nah, mau tanya juga nih, ini lebih ke personal sih kayaknya ya. Mas Akbar ya, berarti Mas Akbar ini adalah seorang investor gitu. Nah, selama bulan September ini, setelah terjadinya diberlakukannya gitu, ada ini nggak ya, ada impact nggak ya ke dalam portfolionya Mas Akbar gitu? Mungkin dari teman-teman My Friends ada yang pengen tahu real life casesnya nih. Iya, actually nggak ada yang terlalu impact banget, karena saya juga sudah hold, ada beberapa saham memang saya udah hold tuh dari tahun tahun berapa ya? Sebelum pandemi even di situ ya. Ada yang pas pandemi, ada sebelum. Memang saya sudah cukup lama saya sudah hold itu. Jadi sebetulnya nggak terlalu impact juga di situ ya. Apakah ada saham-saham yang memang masuk ke ARB ya? Nggak ada sih untungnya di situ ya. Nggak ada, dan memang itu. Ya, ada yang nanya kira-kira kapan market crash? Ini kalau dengar tweetnya si Robert Kiyosaki ini, katanya sekarang udah market crash sebentar lagi ya katanya.
Sebenarnya definisi market crash itu juga gimana ya Mas Akbar? Kan kemarin juga sempet tuh ada yang kita sempat menyentuh 7.000 ya. Ya, itu gimana tuh Mas Akbar tuh? Itu tapi cuma bertahan sehari, besoknya turun lagi. Turun lagi, iya balik lagi ya, namanya bursa itu kan emang kita bisa lihat ya ini ya apa namanya ya sentimen berita segala macam itu mempengaruhi decision making dari si investor itu sendiri gitu ya. Kalau memang bahkan suku bunga belum diumumin gitu baru ada rumor the Fed bakal naik lagi nih apa namanya 2 kali di tahun ini dan ternyata boom langsung turun kayak gitu kan. Waktu kemarin masalah inflasi Amerika masih tinggi juga kayak gitu langsung dia ini lagi gitu. Terus kalau misalnya kayak BI ternyata nggak akan naikin apa namanya nggak akan naik untuk saat ini, akhirnya dia bullish begitu kan. Sekarang dari hijau lagi ya, sebetulnya memang itu dipengaruhi sama ini sih sebetulnya supply and demand juga, dan memang kondisi sentimen dari global ini sendiri. Jadi kalau menurut saya sih ke depannya memang ya sekarang kayak fase-fase akumulasi gitu, memang investor masih banyak wait and see juga gitu ya di sini ya. Dan bisa dibilang ini tahun politik ya. Jadi banyak sekali yang sudah banyak yang menahan juga di situ ya. Sektor-sektor keuangan kayak insurance, kita bicara insurance ya, karena insurance aja tuh kalau bisa kita lihat mostly di tahun politik itu kayak waktu pemilu tuh mereka rata-rata tuh kayak gross premiumnya ya, kalau life tuh dia turun karena di situ ya mereka memang ada pihak-pihak juga banyak yang menahan pembelian kayak gitu ya. Ya itu kita bisa lihat. Jadi tahun politik ini sebetulnya ya agak-agak ngeri-ngeri sedap juga karena tapi bisa kita bilang ini merupakan fase wait and see. Jadi ya wajar aja kalau nggak kemana-mana sekarang ini ya. Tunggu. Nah, tapi good things-nya biasanya ya kalau kita lihat ya beberapa memang consumer itu kan sempat naik ya ketika era pemilu gitu kan, mungkin banyak bansos dan lain sebagainya, dan sekarang itu kan dan sekarang tuh everyone is talking about the greens ya, ibaratnya kayak energi terbarukan dan lain sebagainya, semua berlomba. Iya, Bursa Karbon semuanya berlomba-lomba untuk menjadi green company pada saat itu. Kalau teman-teman lihat indeks Rika Hati, ya itu kalau kita lihat dari secara year to date itu, ya itu performance-nya paling cukup tinggi ya. Kita bisa lihat dari reksadana indeks sekarang. Dan memang kedepannya pun saya rasa ya sektor-sektor energi terbarukan ini sih yang bisa jadi masih jadi primadona ya. Dan of course mungkin ya perbankan di situ ya. Yang raksasa itu. Gak mungkin sih Mas ya, sampai sekarang kayak apalagi BNI juga mau stock split dan lain-lain kan, itu rumornya cukup harusnya membuat pasar jadi kembali bergairah ya. Soalnya juga kan dari kemarin tuh sempat mau bikin konten nanya ke tim research juga nih ya Mas Akbar juga kayak mau bikin konten apa lagi, market lagi gini-gini aja gitu kan. Jadi ya bikin konten apa lagi ya gitu. Jadi untuk jawaban yang tadi nih Mas nih, kira-kira kapan market crash? Gak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu dah. Hanya Tuhan yang tahu deh kayak gitu. Kalau market crash yang jelas yang suka yang punya emas kayak gitu. Harga emas kayak gitu. Makanya doa ini bercanda ya teman-teman ya. Kalau misalnya dulu sempat ada yang saya bilang kalau misalnya punya emas, doanya jangan yang jelek-jelek gitu, jangan mentang-mentang karena market crash emas pasti naik gitu. Semuanya kalau misalnya market crash, perekonomian buruk kan juga masyarakat juga yang kena imbasnya, kita juga kan. Ya di situ kan bisa jadi pengangguran malah tambah, lapangan kerja juga malah semakin berkurang gitu. Kita juga yang kena dampak ya. Jangan kita berdoa biar market crash dengan harapan kita bisa nyerok saham pada saat itu ya. Jangan, itu bahaya lah. Betul. Nah, di masa-masa wait and see nih, menurut Mas Akbar kan sebagai financial planner lah ya gitu. Ya. Kira-kira tuh kita sebagai investor dan trader itu tuh harus gimana ya gitu strateginya? Apakah kita go big gitu ya, kita mulai masukin lagi uang dinginnya gitu, kita mulai top up lagi RDN, kita beli banyak lagi gitu, atau sebenarnya ya sewajarnya aja kita tetap melihat justru sekarang malah fase kita hold our buying, tapi kita mulai lebih mempelajari lagi nih saham-sahamnya gitu.
Oke, jadi sebetulnya gini ya, kalau kita pakai kacamata trader ya, apapun situasinya, even krisis sekalipun akan ada peluang. Karena trader kan Hmm, memang memperlakukan saham itu kayak komoditas gitu yang dijual belikan di pasar dalam jangka pendek. I see. Dari spread beli berapa, jual berapa, ketika tinggi ya itu kan benar-benar kayak jualan di pasar kalau menurut saya konsepnya seperti itu. Hmm, Ya, cuman kalau menurut saya di saat eh, market nih lagi gitu-gitu aja gitu ya, memang akan tetap ada peluang ya kalau menurut saya untuk saham-saham yang memang bakal punya potensi di masa yang akan datang gitu ya. Nah, sekarang kita cari kalau kalau misalnya mau kita cari. Nah, tapi kalau misalnya kita sendiri terlalu sibuk gitu ya, dan hmm, kita belum bisa, setiap orang punya kapasitas mengenai terkait analisis ya gitu ya. Jadi ya, nggak bisa, bukan berarti oh kita harus cari sekarang juga begini-gini, ya nggak bisa disamakan juga gitu. Orang ada kesibukannya masing-masing, terus kemampuannya juga beda-beda gitu. Nah, kalau memang teman-teman belum yakin gitu ya, belum yakin dengan situasi sekarang mau entry di mana, saya rasa duitnya diparkir dulu aja ya. Kemana? Ke reksadana hmm, pasar uang bisa, ke reksadana pendapatan tetap juga bisa. Sekarang kalau kita lihat reksadana pendapatan tetap itu indeksnya memang sedang naik secara year to date. Ya karena apa ya? Karena itu tadi sekarang dunia lagi penuh dengan ketidakpastian juga sekarang. ya betul. Terus masalah suku bunga itu juga kan sebetulnya ini kan reksadana pendapatan tetap itu kan memang dia instrumen yang cukup sensitif sama isu suku bunga di situ kan. Nah, jadi memang kalau kita lihat secara year to date memang sedang naik ya, kita parkir sementara dan ke depannya nggak ada masalah gitu. Hmm, Di sana juga ada yang kalau kita lihat terbagi menjadi dua jenis kan, ada yang emang underlying asetnya didominasi apa namanya uh, surat utang negara, ada juga yang memang ini ya apa namanya surat 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 utang korporasi di situ ya. Ketika kita pilih yang surat utang negara, mungkin fluktuasinya akan lebih tinggi ya, karena surat utang negara kan memang diperdagangkan ya, di situ ya. hmm. Cuma memang sekarang juga lagi cukup oke lah ya, kalau kita lihat secara indeks. Tapi kalau misalnya kita memang cari yang stabil ya, kita pilihlah yang underlying asetnya obligasi korporasi di situ ya. Kita sudah banyak juga sekarang reksadana fixed income memang yang underlying-nya di situ. Jadi kita dapat kestabilan di situ ya. I Jadi see. ya cukup. Jadi memang kalau secara financial planning gitu, kalau memang kita masih nggak yakin, kita parkir dulu uangnya. Ketimbang kita parkir di RDN doang di situ. Nah, kenapa Hmm, kalau reksadana pasar uang memang cepat ya, pencairannya lebih cepat, terus kita bisa pakai di saat kita butuhkan ya. Tapi kalau reksadana pendapatan tetap, kalau memang kita pengen parkirnya agak agak lamaan sedikit nih, gitu. I see, I see. Nah, ngomongin RDN nih, Mas Akbar. Ya. Buat teman-teman My Friends nih yang join malam ini dan menanyakan sebuah pertanyaan tuh sebenarnya bakalan kita kasih balance 100.000 nih untuk memulai investasi journey mereka gitu. Jadi kalau misalnya kembali lagi nih teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya, jangan segan dan jangan malu-malu untuk nanya apapun ke Mas Akbar, karena hari ini uh, kita sudah membawa narasumber yang insightful. Jadi my friends jangan lupa untuk nanya ya.